Guys, saya ada informasi menarik nih soal Bitcoin kalau dilihat dari analisis teknikal di time frame weekly-nya. Nama saya Kelby dan saya akan menyajikan informasi seputar teknikal, fundamental, dan on-chain analysis untuk kita sekalian. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Seperti biasa, kita akan mulai dulu dengan time frame daily, di mana kita lihat bahwa Bitcoin sekarang sedang berusaha dan tertahan di garis support ini yang merupakan garis support penting di angka 37.900. Kita lihat bahwa garis support ini itu berinteraksi dengan harga cukup sering di time frame di dulu. Jadi kita lihat bahwa banyak interaksi yang terjadi di sini sehingga volumenya juga lumayan tinggi. Jadi ada kemungkinan untuk bisa bounce dari garis ini. Kita lihat juga dari sudut pandang yang lainnya, dari pola. Polanya itu sekarang sedang membentuk pola ascending triangle yang biasanya itu sifatnya itu 60%-nya itu bullish. Jadi biasanya itu naik ke atas karena terjadi kenaikan pembelian karena kita lihat bahwa low-nya itu semakin meninggi dari periode-periode sebelumnya. Semakin tinggi. Kalau misalnya dia masih di pola, berarti nanti low-nya juga akan semakin tinggi. Dan biasanya itu breakout-nya itu ke atas, tapi kita tetap harus waspada karena sekarang sentimen ini masih sangat bearish. Apalagi dari kemarin ketika dia turun dari harga 45.000 terus kemudian sekarang ke 38.000 itu sentimen menjadi sangat bearish. Ya. Nah, target selanjutnya kalau misalnya dia terjadi breakout, kalau misalnya dia terjadi breakout ke atas, maka target selanjutnya itu adalah misalnya terjadi di akhir bulan ini, maka targetnya adalah sekitar 54.130. Sedangkan kalau misalnya ke bawah, targetnya itu pas di sekitar di 28.800 dolar per Bitcoin-nya, yang merupakan garis support yang sebelumnya juga, dan merupakan low sebelumnya juga. Jadi pasti akan banyak volume di sini, sehingga di sini bisa menjadi daerah di mana harga tersebut akan bounce. Oke, sekarang kita akan lihat ke yang chart yang lainnya, di mana ini adalah Bitcoin untuk CME, di mana kita melihat adanya CME gap. Jadi CME gap itu terjadi karena Sabtu dan Minggu itu harga tidak ada untuk yang Bitcoin CME futures ini, jadi dia biasanya kalau ada CME gap tersebut dia akan naik dan atau turun untuk mengisi CME gap tersebut. Jadi ada kekosongan di sini. Dari contoh sebelumnya ini ada kekosongan, kemudian dia isi. Di contoh sebelumnya juga ini ada kekosongan, dia isi, dan seterusnya. Jadi ini bisa menjadi suatu hal yang baik itu jangka pendek. Jadi kemungkinan dia akan mengisi sampai ke daerah sekitar 39.500-an. Ya. Dan selain itu juga sekarang harga Bitcoin itu lagi di support daripada ascending triangle ini, tepat di support ini pada hari ini. Namun kalau misalnya kita melihat dari kebiasaan sebelumnya, dia itu biasanya nge-wick sampai ke bawah. Jadi kita juga harus antisipasi dengan hal itu untuk yang main futures. Selain itu, kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil, di time frame 4 jam, kita bisa lihat bahwa Bitcoin itu sekarang sudah kehilangan yang 61,8, tetapi ini belum close, jadi masih akan menunggu lagi jam 11 dan akan berusaha untuk retest lagi di angka 61,8 ini untuk Fibonacci-nya. Apakah Fibonacci penting? Kalau misalnya dia gagal untuk reclaim daerah ini, dia akan ke daerah selanjutnya yaitu 78,6. Karena di sini dinilai tidak terlalu kuat. Jadi dia harus ke daerah yang lebih kuat lagi, harus turun lagi. Oke, kalau misalnya kita lihat dari indikatornya untuk RSI, dari RSI-nya ini kita lihat bahwa ada sedikit
sedikit bullish divergence. Jadi bullish divergence itu terjadi ketika harga turun, tapi dari RSI-nya itu naik. Jadi kita lihat bahwa ini harga turun ya, dari yang low ini ke low ini harganya turun, tetapi dari RSI-nya lihat ada kenaikan. Ada kenaikan seperti ini. Sedangkan harganya tersebut ini turun. Dan berita bagusnya lagi adalah MACD-nya itu akan cross ke atas, yang merupakan pertanda yang baik. Jadi kita lihat di contoh sebelumnya, kita bisa backtest ya. Jadi kalau misalnya ketika dia cross ke atas seperti ini, maka akan terjadi kenaikan yang besar. Namun kalau misalnya sebaliknya terjadi seperti ini, maka dia akan turun. Ini yang merupakan hal yang kita tidak ingini untuk sekarang ini tentu saja ya. Tapi kita bisa lihat bahwa indikator ini cukup works. Beberapa kali kita lihat di sini juga terjadi cross ke atas dan harga juga naik ke atas. Jadi itu hal yang baik yang bisa kita lihat. Dan untuk time frame 1 jam ada bullish divergence juga. Jadi kita lihat bahwa ini harga itu terus menurun dari sini, turun ke sini, kemudian turun ke sini. Tapi dari RSI-nya itu berangsur-angsur meningkat. Jadi dari sini meningkat lagi, meningkat ke sini. Jadi kemungkinan akan ada bounce sedikit. Pertama-tama dia akan ke daerah 39.000-an terlebih dahulu yang merupakan resistance awalnya. Dan ada resistance karena di daerah ini juga lumayan rame ya. Jadi di periode-periode sebelumnya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat untuk informasi menarik yang saya temukan ini. Nah, ini adalah Bitcoin, harga Bitcoin di time frame weekly dengan chart logarithmic. Kita bisa melihat juga perbandingannya yang sekarang dengan tahun-tahun sebelumnya. Di mana kita lihat bahwa ini bisa mungkin menentukan apakah Bitcoin itu sekarang sudah bottom atau belum ya. Jadi kita lihat bahwa di tahun 2018, tahun 2019 ini RSI-nya itu menyentuh angka 20 sekitar 28 atau 29. Karena ini merupakan RSI yang cukup rendah dan ini menandakan adanya bottoming daripada harga Bitcoin. Kemudian selanjutnya itu terjadi di tahun Maret 2020 ketika Corona Dam itu terjadi. RSI-nya itu juga turun dalam jumlah yang cukup drastis di sini. Dan sekarang juga terjadi lagi. RSI-nya ini turun. Ketika harga Bitcoin kemarin itu turun ke sampai angka 33 ribuan. Nah, ketika kita connect garisnya ini, itu semacam membentuk garis support. Ya. Jadi garis supportnya ini kelihatan banget ini. Bahwa ini ketiganya ini itu terkonek. Jadi kita bisa simpulkan di sini kalau dari analisis ini saja bahwa daerah sini itu sudah bottom. Sifatnya sama seperti bottom yang di sini dan bottom yang di sini juga. Sifatnya sama. Kalau kita lihat dari RSI-nya. Ya. Selain itu, dari indikator lainnya yaitu MACD. Nah, kita lihat ini ya. Jadi MACD-nya itu sekarang sedang berada di bawah lagi merah-merah, tetapi ada kemungkinan akan naik untuk dalam beberapa minggu ke depan. Jadi kita lihat ini, dia kurvanya tersebut sudah berada dalam area mau naik. Jadi sudah merah muda ini. Akan mulai untuk mengecil merah mudanya, kemudian akan sesuai yang kita harapkan, semoga menjadi grafik ini yang warna hijau. Dan bukan itu juga, bahwa ada kemungkinan bahwa cross ini akan terjadi. Dan cross di weekly itu lebih efektif dibandingkan cross di time frame yang lebih kecil. Misalnya seperti daily 4 jam, pagi 1 jam atau 5 menit. Itu tidak ada efeknya. Kalau misalnya dibandingkan dengan weekly itu lebih jelas, lebih kuat. Namun weekly, kalau misalnya MACD cross itu terjadi di weekly, biasanya itu dia sudah telat.
untuk menemukan bottom-nya. Jadi ini memberikan kita gambaran. Jadi seperti misalnya ini bottom-nya berada di sini, tetapi MACD-nya itu jadi di bulan Juli harganya ada di sini. MACD-nya itu masih belum cross, tapi harganya sudah bottoming. Minggu depan harganya sudah naik lumayan, tetapi MACD-nya belum cross. Jadi ini sifatnya itu lagging, merupakan indikator yang lagging, jadi dia telat. Tapi merupakan semacam konfirmasi bahwa akan naik. Jadi ini merupakan informasi yang cukup menarik menurut saya, bahwa RSI-nya itu berconnect 33 ini, dan MACD-nya ini juga akan cross ke atas. Selain itu, dari pola kita lihat bahwa sebelumnya ini harga Bitcoin itu membentuk semacam ascending triangle juga. Jadi segitiga sama kaki, di mana dia itu membentuk higher low terus. Dan ini kemungkinan Bitcoin juga akan membentuk hal yang sama seperti ketika waktu itu, karena ketika dilihat ini penurunannya sudah cukup dalam, sudah masuki area oversold, dan sudah terjadi koreksi dalam waktu yang cukup lama. Jadi kemungkinan ini itu akan membentuk ascending triangle, dia bertahan beberapa lama di pola ini, kemudian nanti akan sesuai yang kita harapkan dia akan breakout ke atas. Ya. Jadi itu analisis pada hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan edukasi kepada kita sekalian. Jangan lupa klik like dan subscribe agar channel saya bisa semakin berkembang.